Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada Bapak Ikhwani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faturi. Pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan materi bisnis intelijen untuk pemenuhan UAS. Baik, soal pertama yaitu terkait pengertian bisnis intelijen. Bisnis intelijen atau BI adalah sistem dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar menjadi informasi berguna. Ini membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang cepat dan tepat. Menurut Lawson dan Thornton pada tahun 2016, BI bukan hanya tentang data, tetapi bagaimana data diubah menjadi wawasan strategis yang relevan, terutama di lingkungan bisnis digital dan yang kompetitif saat ini. Lagi sekarang kita sudah masuki era industri 4.0 ya. Baik, contoh pengaplikasian bisnis intelijen. Yang pertama di retail e-commerce, yaitu di aplikasi Tokopedia menggunakan BI untuk menganalisis perilaku pembeli, mempersonalisasi, merekomendasikan produk, serta mengoptimalkan inventory berdasarkan pola pembelian musiman ya. Lalu yang kedua yaitu dengan manufaktur, yaitu PT Astra Honda Motor mengimplementasikan BI untuk memantau produktivitas pabrik, mengelola supply chain, dan menganalisis biaya produk secara real time. Lalu yang ketiga itu perbankan, di mana Bank BCA memanfaatkan BI dengan menggunakan aplikasi bankingnya untuk mensegmentasi nasabah, memantau transaksi yang mencurigakan, fraud detection. Lalu yang selanjutnya yang dilakukan di pemerintahan yaitu Pemda DKI Jakarta menggunakan bisnis intelijen membantu distribusi untuk bansos kepada lalu lintas sehingga membantu kinerja birokrasi secara online dengan aplikasi internal Pemda DKI Jakarta. Nah, salah satu contoh aplikasi untuk bisnis intelijen yaitu Power BI. Power BI ini adalah platform BI berbasis cloud yang dikembangkan oleh Microsoft yang dirancang untuk membantu menganalisis data dan membagikan insight. Nah, berikut adalah langkah-langkah sistematis dalam penggunaannya. Langkah-langkah yang pertama adalah instalasi persiapan, di mana mengunduh Power BI Desktop melalui website Microsoft atau Microsoft Store, lalu menginstalnya di komputer atau di laptop masing-masing. Lalu yang kedua yaitu dengan mengkoneksikan ke sumber data. Power BI mendukung ratusan koneksi data, yaitu dengan Excel, CSV, SQL Server, PostgreSQL, Google Analytics, bahkan dari web scraping. Lalu yang ketiga itu data preparation dengan Power Query Editor. Yang pertama itu langkahnya itu mentransformasikan data, mengubah format data, menghilangkan data duplikat, mengatur tipe data, baik contohnya teks, integer, atau date. Lalu filtering dan cleaning, menghilangkan nilai nol, lakukan penggabungan, merge, dan pivot atau unpivot data sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya itu modeling atau relasi antar tabel. Jika data berasal dari berbagai tabel seperti dalam ERP, harus membuat relasi antar tabel on to many agar model dapat dibangun dengan struktur yang valid. Lalu perhitungan penggunaan DAX to data analysis expression, bahasa formula untuk membuat kolom perhitungan metrik agregat seperti total sales, average profit, year-over-year growth. Lalu membangun visualisasi drag dan drop graphic chart dan KPI card ke canvas. Gunakan slicer untuk interaktivitas dan filter waktu untuk analisis trend. Lalu publikasi ke Power BI Service di dalam cloud ya. Dashboard dapat dibagikan ke tim manajemen melalui Power BI Online Service dan disematkan ke Microsoft Teams, SharePoint atau website perusahaan. Schedule, refresh, and alert. Set pengatur otomatis pembatasan data dan perhitungan ketika melewati batas tertentu. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari Power BI dan Tableau? Meskipun sama-sama merupakan tools BI Power atau Business Intelligence Power BI dan Tableau memiliki keunggulan yang berbeda. Berikut adalah perbandingannya. Power BI sendiri lebih lebih ekonomis, yaitu cocok untuk usaha-usaha retail, UMKM. Lalu interaksi dengan Azure ML atau Azure Machine Learning, kemampuan Machine Learning. Sedangkan Tableau yaitu mahal ya, sangat mahal harganya.
lalu lebih teknikal itu terkait dengan Python dan R, dan visualisasinya lebih powerful dibandingkan Power BI. Nah, urgensi bisnis intelijen dalam perusahaan. Dalam lingkungan bisnis modern yang ditandai ketidakpastian pasar, kecepatan informasi, dan kompleksitas data, bisnis intelijen menjadi kebutuhan mutlak. Bisnis intelijen meningkatkan responsivitas bisnis dengan menyediakan informasi real time, mendukung efisiensi operasional melalui deteksi pemborosan biaya, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan analisis kebutuhan granular, dan memantau kinerja berbasis KPI. Tanpa bisnis intelijen, perusahaan hanya mengandalkan intuisi yang sangat tidak cukup di era big data seperti sekarang. Urgensi aplikasi bisnis intelijen terletak pada kemampuannya untuk memberikan keunggulan kompetitif melalui evidence-based decision making. Sebagai contoh, bagaimana Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop melakukan personalisasi kepada para buyernya, bagaimana mereka memberikan algoritma barang-barang yang diperlukan oleh buyer, mungkin by percakapan, by pencarian di googling, atau hal semacam tersebut, karena semua data tersebut pasti tersedia datanya dan dapat diolah di aplikasi pengolahan bisnis intelijen. Lalu urgensinya dalam bisnis intelijen dalam perusahaan yaitu pertama, meningkatkan responsivitas bisnis. Bisnis intelijen menyediakan informasi real time yang membantu manajemen menyesuaikan strategi lebih cepat saat terjadi perubahan pasar. Lalu yang kedua yaitu mendukung efisiensi operasional. Dengan visualisasi proses yang mendalam, perusahaan bisa mendeteksi pemborosan biaya, downtime produksi, hingga anomali operasional. Lalu peningkatan pengalaman pelanggan. BI memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara granular sehingga dapat memberikan layanan yang lebih relevan dan personal. Lalu yang keempat itu monitoring kinerja berbasis KPI. Melalui dashboard BI, eksekutif dapat membantu indikator performa utama KPI setiap divisi, cabang, atau bahkan karyawan individual. Tanpa bisnis intelijen, perusahaan hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman masa lalu. Di era big data, pendekatan seperti itu tidak cukup lagi untuk bertahan dan berkembang. Nah, lalu selanjutnya itu saya akan membahas kelas Tableau. Tableau adalah software visualisasi data interaktif yang dirancang untuk memberikan insight dari data dalam waktu singkat. Berikut proses sistematis penggunaannya. Langkah menggunakan Tableau yang pertama yaitu mengunduh dan menginstal Tableau desktop. Bisa menggunakan versi Tableau public untuk pemula. Lalu yang kedua yaitu connect data ke source. Dapat terhubung ke Excel, Google Sheets, database SQL, AWS Redshift, hingga data cloud lainnya. Lalu yang ketiga yaitu data preparation. Bersihkan data, hapus null atau ganti nama kolom. Lalu gabungkan data menggunakan join atau union. Lakukan pivoting jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan worksheet dan analisis. Gunakan drag and drop ke area rows dan columns. Pilih visualisasi seperti bar chart, pie chart, map, tree map, atau map. Tambahkan filter highlight dan parameter untuk eksplorasi. Selanjutnya itu apabila ingin menyusun dashboard, yaitu satukan beberapa worksheet ke dalam satu dashboard. Buat navigasi antar halaman, interaksi klik, tabel, dan filter. Lalu yang selanjutnya apalagi ingin melakukan publikasi dan sharing, bisa dipublish ke tabel publik atau tabel web ya, atau server online yang ada disediakan oleh masing-masing perusahaan atau instansi untuk digunakan dalam pengambilan decision making. Lalu selanjutnya menggunakan analitik dan forecasting. Tableau juga mendukung analisis tren, distribusi, dan prediksi menggunakan fungsi statistik bawaan. Saat ini, menurut pengalaman saya pernah menggunakan Tableau, di mana digunakan sebagai dalam kasar kami itu dalam instansi kami itu digunakan untuk menggunakan monitoring khusus ya. Kami membandingkan data yang tersedia pada server di server CAISA, kami menyebutnya di instansi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan data IT inventory pencatatan mereka di IT perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat, atau maupun KITE. Nah, kami membandingkan datanya apakah sudah sesuai data yang dibuat atau dilaporkan di pencatatan dari IT inventory perusahaan, karena ini nanti berhubungan dengan
terkait kepatuhan perpajakan dan kepatuhan perpajakan mereka, kepatuhan atas aturan yang diberikan atas fasilitas kawasan berikat atau kita yang diberikan oleh perusahaan. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.